Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan video tutorial kita yang keempat dari analisa portal sederhana. Pada video ketiga sebelumnya kita sudah selesai dengan matriks kekakuan struktur ya. Baiklah, kita langsung saja ke Excel-nya. Ya, kita selesai di sini ya. Ini masih belum komponen matriks kekakuan struktur ini masih belum terkelompokkan ya. Kita masih harus melakukan lanjutan dari matriks kekakuan struktur ini dengan cara mengelompokkan komponennya berdasarkan DOF aktif dan DOF tumpuan struktur ya. Jadi istilahnya melakukan kondensasi matriks ya, atau dekomposisi dari komponen matriksnya. Jadi kita lihat dulu strukturnya. Ya, ini dia. DOF tumpuan itu ada 5 ya, sebentar DOF aktif ada 7. Nah, DOF tumpuan itu adalah DOF yang terkekang ya, atau DOF yang tidak terjadi perpindahan sama sekali padanya ya. Jadi pada tumpuan sendi itu DOF arah 1, perpindahan arah X, dan perpindahan arah Y, atau DOF 1 dan DOF 2 itu tidak akan terjadi perpindahan ya. Tidak ada perpindahan, sehingga DOF-nya sama dengan 0. Kemudian di peletakan jepit, ketiga komponennya adalah perpindahan yang tidak akan terjadi ya, yaitu pada arah 10, arah 11, dan rotasi ya, arah 12. Jadi DOF 1, 2, 10, 11, 12 itu adalah DOF tumpuan, ada 5. Selain daripada itu adalah DOF aktif, yaitu DOF 3, rotasi pada sendi. Kemudian DOF 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Oke, itu adalah DOF aktif dan DOF tumpuan. Oke, kita kelompokkan matriks kekakuan struktur berdasarkan DOF tersebut. Jadi DOF 1, 2, 10, 11, 12 itu adalah DOF tumpuan ya. Kemudian 3 sampai 9 itu adalah DOF aktif ya. Ya, kita pasang ini saya bedakan warna agar bisa membedakan dengan mudah ya. Nah, ini saya copy dulu ke samping. Kita transpose seperti ini ya. Oke. Nah, cara mengelompokkannya adalah dengan melihat nomor indeks yang sama pada matriks ini, kemudian kita kelompokkan ya. Jadi kalau yang 1, 2, 3 sampai 12, 1, 2 sampai 12 barisnya juga, itu kita ambil dari matriks sana, matriks yang asli, kita bisa kelompokkan ya. Secara normal umumnya dikelompokkan secara manual ya. Jadi yang 1, 2 ini, baris 1, 2, kolom 1, 2 itu di copy. Kita paste ke sini ya, nilainya saja atau link ya. Kita link seperti ini boleh, atau seperti tadi value-nya saja, nilainya saja. Itu secara normal ya. Jadi kita lakukan satu persatu, dan itu kurang efisien ya menurut saya. Kita bisa langsung dengan cara cepat, yaitu dengan cara mengcopy saja. Kita copy saja rumus di atas ya. Kita paste seperti biasa di sini. Kemudian kita modifikasi sedikit, yaitu dengan mengganti indeks yang terhubung ya. Jadi indeks yang di sini yang sekarang dipakai ya, bukan indeks yang di atas lagi ya. Enter. Kemudian tinggal kita copy ke kanan, kemudian kita copy ke bawah. Maka dia sudah terkelompokkan secara otomatis ya. Nah, kita lihat ya. 10 1 sampai 12 yang ini ya. Kita lihat matriks di atasnya. 1, 2, kemudian 10, 11, 12, kemudian kolom 10, 11, 12, dan baris 10, 12. Lihat, sama semua ya. Kemudian sisanya yang bagian sini dan bagian sini itu adalah bagian sini ya. Sama juga ya. Iya. Jadi daripada kita mengelompokkan secara manual, maka lebih baik seperti ini ya, lebih cepat. Oke, dengan demikian sudah selesai untuk matriks kekakuan struktur. Kita pindah ke langkah berikutnya, yaitu langkah ke-8 ya, matriks gaya ya. Matriks gaya.
Matriks gaya yang kita peroleh pada langkah ketiga ini masih dalam orientasi lokal ya. Ini belum orientasi global karena masih mengikuti arah berdasarkan elemennya ya. Jadi belum selaras dengan DOF ini ya. Belum selaras. Jadi kita harus kelompokkan lagi atau kita transformasi lagi ya ke arah koordinat global ya. Jadi caranya kita copy dulu ke sini ya, agar memudahkan nanti perhitungan. Ini saya pindahkan ke sini agar mudah untuk melakukan operasi matriks sebentar ya, nantinya ya. Oke, itu elemen 1, elemen 2, elemen 3, elemen 4 belum ya. F41. Ini saya copy saja ke bawah sampai 6. Oke, nilainya 0 semua karena tidak ada beban di situ ya. Oke, sekarang indeksnya untuk elemen 4 itu indeksnya 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 ya. Ini saya copy saja ke bawah ke elemen 4 ya. Oke, ini dia. Nah, sekarang ini masih dalam koordinat lokal ya. Kita harus transformasi dulu ke koordinat global. Jadi saya blok dulu 6 baris seperti ini ya. Kemudian saya masukkan persamaannya sama dengan perkalian matriks transpos. Ingat, transformasi dari global ke lokal ya, dari lokal ke global itu matriks transformasinya ditranspos ya. Jadi transpos dari matriks transformasi yang pertama ya, kemudian dikalikan dengan matriks gayanya, dikalikan dengan matriks gayanya. Oke, ini dia, tutup kurung, tekan Ctrl Shift, jangan dilepas Ctrl Shift-nya, langsung tekan Enter ya. Jadi ditekan berbarengan ya. Nah, ini adalah yang sudah dalam orientasi global, ini masih orientasi lokal. Kita lakukan cara yang sama atau kita copy langsung yang elemen 1 tadi ke elemen 2, kemudian ke elemen 3, kemudian ke elemen 4 ya. Hati-hati ya, ini saya sengaja berikan jarak 2 karena matriks transformasi di atas ini berjarak 2 juga ya. Jadi kalau saya copy-copy tadi itu seperti ini, dia otomatis akan langsung terkonek dengan matriks yang benar, yang sesuai ya. Contoh ini ya, untuk elemen 2, maka matriks transformasi elemen 2 yang digunakan ya, karena mempunyai jarak 2. Kalau misalnya di sini saya beri jaraknya misalnya 1 atau 3 atau 4 berbeda jarak barisnya, maka hasilnya akan sedikit bergeser ya. Kemudian kita lakukan indexing atau pemberian indeks matriks seperti pada langkah pembentukan matriks kekakuan ya. Mana dia tadi? Ini ya. Oh, ini sudah bergeser sini. Jadi ini kita bikin seperti ini untuk matriks gaya ya. Jadi matriks indeksnya adalah sama dengan nomor barisnya dipakai dan saya lupa lagi ya, dannya harus pakai tombol di sini ya, dan kemudian pakai simbol pembatas F ya untuk gaya, tanda kutip. Cukup sampai di situ saja, enter. Tidak usah pakai dolar ya untuk mengunci karena kita hanya satu baris ya. Kalau ada macam-macam baris dan macam-macam kolom baru pakai kunci-kunci ya. Oke, kita copy saja seperti biasa. Jadi seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang kita menyusun matriks kekakuan gaya yang assembling ya, yang di penggabungan ya. Jadi saya copy saja langsung yang indeks ini ke sini ya. Kemudian pengisiannya adalah seperti ini ya, sama dengan sum if ya. Range-nya dari sini, ingat range-nya menggunakan indeksnya ya, sampai paling bawah ya. Oke, jangan lupa di F4 ya, berikan F4 semuanya, diberikan dolar, dikunci. Kemudian kriterianya adalah nomor barisnya, kemudian pakai simbol dan lagi ya, simbol dan, kemudian F, dia ini apa dulu berpengaruh ya, kalau
huruf kecil huruf besar sangat berpengaruh ya. Jadi hati-hati, huruf kecil dan huruf besar berbeda maksud kalau di dalam Excel ya. Kemudian untuk sum range-nya itu menggunakan matriks dari gaya yang sudah ditransforman ya, sudah ditransformasi ya. Jangan lupa sum range-nya ini juga dikunci ya. Jadi seperti ini, pakai dolar semuanya ya. Nah, kemudian tekan Ctrl, nanti harus saya tekan Ctrl Shift Enter ya, langsung Enter saja ya. Oke, nah ini tinggal kita copy ke bawah ya. Oke, sekarang kita periksa dulu ya sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya ya. Untuk join untuk DOF arah 1 itu 2,25, yang arah 1 lainnya mana? Oh ini, 0 ya. Jadi tidak dijumlahkan dengan mana apa saja. Langsung 2,25 untuk join 2 0, join 2 dosen juga 0, DOF 2 ya. Kemudian DOF 10. DOF 10 minus 4 cuma satu saja, minus 4 ya. Oke, benar. DOF 11 itu 0, DOF 5, DOF 12 5 ya. Kemudian DOF 3. DOF 3 yang ini, kemudian ini juga cuma satu, jadi sama nilainya. Oke, 4 juga kayaknya satu saja ya. 4 ya cuma satu, 5 0 1,65, kemudian cuma satu ya, 5,25 ya. Untuk 5 ya, 1,65 ya, benar. Untuk 6 0,833, 4,5, 3,67 benar ya. Untuk 7 0 minus 4 0, jadi cuma 1 minus 4 benar. 8 7,15 0 ya, cuma 1. Oke, sama. Kemudian untuk 9 8, minus 5 menjadi 4. Masih ada lagi ya. Oh, ini 1 ya. Oh ya. 8,0667 kurang 5 3, ya benar ya. Oke, sudah benar untuk matriks kekakuan matriks gaya ya, matriks gaya strukturnya yang penggabungannya. Sehingga kita bisa lanjut ke langkah berikutnya, yaitu langkah ke-8 ke-9 ya. Iya, ke-9, matriks perpindahan ya. Matriks perpindahan. Kita sudah masuk ke tahapan solusi ya. Jadi ini sudah solusi, di mana perpindahan yang mungkin terjadi adalah sebanyak 7 buah. Saya copy indeksnya, tapi nilai di sini beda ya, bukan ini yang saya pakai, tapi merupakan ini, jangan dilepas bloknya ya. Langsung sama dengan masukkan formulanya, sama dengan perkalian matriks dari inverse matriks kekakuan yang sudah disesuaikan posisinya, yang ini sesuai nomor yang aktif ya. Jangan kelewatan ya, jangan sampai ke select yang di luar itu ya. Kemudian dikalikan, ini ditutup kurung ya, untuk inverse-nya ditutup kurung, kemudian kali yang matriks gayanya ya. Oke, sudah selesai, langsung Ctrl Shift kemudian tekan Enter ya. Nah, ini adalah perpindahan yang terjadi pada join struktur ya. Oke, kita lanjut ke langkah ke-10, yaitu berupa reaksi perletakan ya. Reaksi perletakan itu terdapat pada DOF 1, 2, 10, 11, 10, 11, 12. Jadi saya copy saja indeksnya, tapi nilainya bukan yang ini ya. Nah, sekarang tinggal masukkan rumus. Formulanya sama dengan matriks kekakuan yang bagian sini. Ini MULT-nya belum diketik ya. MULT dari matriks yang ini sampai yang ke sini ya. Jadi yang nomor kolomnya sesuai dengan nomor aktif, tapi nomor barisnya adalah nomor tumpuan ya. Dikalikan perpindahan yang terjadi ini ke bawah ya, tutup kurung, kemudian dikurangi dengan ini ya. Oke, sudah selesai, kita Ctrl Shift Enter ya. Oke, kita lihat
Nah, ini adalah peletakannya ya. Sebelum kita lanjut ke berikutnya, kita cek dulu ya. Kita kontrol dulu peletakannya sudah benar atau belum ya. Oke, sigma H sama dengan 0. Kita lihat beban apa saja yang bekerja ya. Ini R-nya daripada beban segitiga ini adalah 2,5, R Q kecilnya kali panjang 6, 2,5 kali 6 bagi 2, berarti 2,5 kali 3, 7,5 ya. Arahnya plus, kemudian ini 8, arahnya minus ya. Mana dia? Oh ini ya, jauh sekali ya. Sama dengan gaya pada arah 1 ditambah gaya pada arah 10 ya, dikurangi 7,5 tambah 8 ya. Aduh, 7-nya saya lupa ya, tidak ada bukan dikurangi ya, ditambah ya, karena arah 7,5 resultan segitiga ke kanan ya. 7,5 kemudian dikurangi 8. Oke, kita coba lihat. Ya, benar, hasilnya 0 ya, berarti kontrol untuk sigma horizontalnya ya. Kemudian untuk sigma V ya, ini saya copy ke sebelah. Sigma V berarti 2 tambah 11 ya, karena yang 12 itu momen ya. Jadi 11 tambah 2 dikurangi 2,2 kali 4 kurang 8,8 ya. Dia ke bawah, jadi dia negatif ya, karena berlawanan dengan sumbu Y positif. Jadi sama dengan, sini sama dengan 2 ditambah 11 dikurangi 8,8 ya. Ntar, ya 0. Oke, reaksi peletakan 0 semuanya sudah kontrol. Berarti perhitungan sampai sekarang masih alhamdulillah berjalan sesuai harapannya, benar ya, langkah-langkahnya ya. Langkah berikutnya yaitu menentukan gaya dalam. Nah, sebelum masuk ke gaya dalam, di sini kita perlu ingat bahwa koordinat atau orientasi dari perpindahan yang terjadi pada langkah 9 ini masih dalam orientasi global ya. Sementara gaya dalam ini kita harus menghitungnya dalam orientasi lokal. Jadi ada dua pilihan seperti pada tutorial slide yang pernah kita di kuliah dulu. Untuk menghitung gaya internal itu ada dua jalan. Kita biarkan dulu semuanya global, kemudian nanti terakhirnya hasil akhirnya kita transformasi ke lokal. Atau kita gunakan lokal semua ya, tapi mau tidak mau perpindahannya kita transformasi dulu ke lokal. Nah, saya cenderung lebih memilih yang kedua tadi, perpindahannya yang saya transformasi ke lokal ya. Sebelumnya saya copy dulu yang indeks yang ini agar memudahkan ya. Oke. Nah, di sini untuk kolom sini adalah untuk perpindahan ya, yang kita transformasi ya. Terlalu panjang, jadi saya tulis saja D ya, deform. DN. DN untuk join dondal untuk dov 1 di sini 0, tidak ada terjadi. Jadi yang 0 itu 1 2 11 12 ya, 1 2 11 10 11 12 1 2 3 1 2 10 11 12 tidak ada 9. Oke, itu saja ya. Jadi yang pada join 1 2 dov 1 2 10 11 12 itu langsung diisi saja 0, karena sudah pasti dia dalam orientasi global maupun lokal dia 0 ya. Kemudian yang arah 3, dov arah 3 perpindahan 3 itu sama dengan 13. Kita pakai link saja ya, sama dengan 13. Kemudian untuk yang 4 sama dengan 4. Kemudian 5, kemudian 6. Oke, pindah ke elemen 4 sama dengan 4. Kita ambil saja dari sini. 5, 6. Kemudian 7, 8. Ini saya copy saja karena berurutan ya, 7, 8, 9 kan.
789 kan berurutan. Iya, benar ya. Oke, yang ini juga saya copy sama dengan ini. Ya, saya copy saya ke bawah ya. Oke, sekarang yang 3 sama dengan yang ketiga, saya ambil saya dari sini. Kemudian 789 sama dengan ini ya. Oke, nah ini perpindahan masih dalam area lokal ya, global ya. Kemudian saya transformasi ke lokal dengan cara mengalihkan matriks ini dengan matriks transformasinya ya. Nah sekarang kalau tadi gaya kita dari lokal ke global pakai transpose matriks transformasinya ya. Sekarang kalau dari global ke lokal maka matriks transformasinya tidak perlu dikalikan transpose ya. Yang ini maksud saya. Yang ini di sini kita pakai transpose ya. Karena ini dari lokal kita transformasikan ke global sehingga pakai transpose ya. Nah sekarang kita balik. Yang lokal ini global kita transfer ke lokal sehingga tadi rumus transpose ini tidak perlu kita pakai, langsung saja perkalian matriks ya. Jadi sama dengan memut matriks kekakuan matriks transformasinya untuk elemen 1 ini ya, kita kalikan dengan ini ya. Oke, tutup kurung, Ctrl Shift Enter ya. Oke, sudah. Ini langsung berpindah tempat ya. Ini kita copy saja langsung ke bawah. Ingat, karena jaraknya 2 baris, sehingga perkalian dengan matriks transformasi dia akan langsung sesuai dengan elemennya. Karena ini juga jaraknya 2 baris ya. Jadi kalau sini 2 baris, di bawah di sini jangan pakai 3 baris ya. Jaraknya nanti malah kacau ya. Oke, Ctrl Shift Enter. Ini saya copy lagi ke sini, tidak perlu diperiksa lagi ya karena saya sudah jelaskan tadi. Oke, sekarang sudah kita transformasi perpindahan lokalnya sehingga kita sudah bisa menghitung gaya dalam ya. Sebentar. Ini juga saya copy lah karena nanti akan menjumlahkan nanti ya. Ini sudah transformasi yang ini ya. Saya copy sampai bawah, saya copy, saya pindahkan ke sini. Ini untuk matriks gaya ya dalam huruf kecil karena dia lokal. Oke, gaya yang terjadi adalah sama dengan ini matriksnya, jadi sama dengan perkalian matriks elemennya yang belum ditransformasikan. Ingat, yang belum ditransformasikan. Jadi yang ini ya, yang belum ditransformasikan atau yang masih lokal ya. Saya kalikan dengan perpindahan lokal tadi yang terjadi. Yang ini ya. Tutup kurung, saya kurangi dengan gaya luar ya. Oke. Langsung Ctrl Shift Enter ya. Oke, ini adalah gaya dalam atau yang terjadi pada elemen 1 ya. Jadi join 1, join 2 ya. Nah, ini bisa saya langsung copy ya ke bawah. Tidak usah lagi dilakukan manual satu persatu. Hanya kita tinggal mengecek saja apakah sudah benar matriks yang dikalikan ya. Ini kali ini benar. Kemudian matriks kekakuannya sudah benar belum? Matriks kekakuan harus elemen 2. Ya, sudah benar ya. Oke, kita cek yang elemen 3. Kali ini sudah benar. Matriks kekakuannya ya sudah elemen 3 juga ya. Oke, sekarang kita ke elemen 4, apakah sudah benar? Yang dikalikan adalah ini. Oke, benar. Kemudian kekakuan elemen 4. Ya, benar ya. Oke, berarti sudah selesai analisis kita sampai gaya dalam. Selanjutnya untuk membuat gambar gaya dalam, ingat yang ini adalah hasil-hasil baru pada kedua ujung daripada elemen ya. Jadi kalau kita lihat elemen yang ini strukturnya, maka hasil-hasil yang kita peroleh tadi baru pada ujung 1, ujung 2 untuk elemen 1. Kemudian untuk elemen 2, ujung 2 awalnya, ujung 3 akhirnya untuk elemen 2. Elemen 3 gaya pada ujung 3 dan gaya ujung pada gaya 4 ya, nomor 4 ya.
Jadi seterusnya sesuai indeks matriksnya. Yang ini hanya berdasarkan orientasinya saja, baru pada ujung-ujung. Sementara jika di struktur ini dibutuhkan nilai di pertengahan, di mid seperti ini ya, ini pertengahan sini atau pertengahan sini ya, itu harus dicari. Misalnya kita butuhkan, maka harus dicari secara statis tertentu ya. Karena di luar itu sudah matriks, bukan metode matriks ya, sudah dia merupakan statis tertentu. Demikian juga untuk mencari momen maksimum pada beban terdistribusi, misalnya pada beban segitiga muncul momen maksimum, maka itu harus dicari secara statis tertentu. Ini juga kalau ada momen maksimum sini, tentu harus dicari dengan statis tertentu. Ya, itu saya pikir tidak usah dijelaskan di sini karena ya, sudah di luar skop daripada metode kekakuan ya. Nah, yang jelas di sini kita harus perhatikan bagaimana cara mengontrol gaya dalamnya sudah selesai ya, sudah benar atau tidak ya. Nah, itu lebih mudah jika kita melihat di gambar ya. Namun jika pun tidak bisa atau ingin memeriksa langsung dalam angka-angkanya, boleh kita periksa ya. Jadi yang 4 di sini ya, dengan 4 di sini. Kemudian yang ini 4 ini gaya normal ya. Jadi kalau yang ini urutannya normal, sejajar batang, kemudian lintang, kemudian momen ya, lentur ya. Jadi untuk di join 1, ini join 1-nya, kemudian di join 2-nya, urutannya sama ya. Sekarang yang di nomor 1, 2, 3 itu di elemen 1 dengan elemen 4 ya, ini ya. Ya, jadi harus diperhatikan ini yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini bukan lagi arah yang ini ya, tapi sudah arah sesuai dengan orientasi elemennya. Jadi tegak lurus elemen, sejajar elemen ya. Jadi kalau elemen 1, maka yang sejajar elemen yang nomor 1-nya atau yang nomor urutan pertamanya tentu yang sejajar elemen ya. Urutan keduanya tentu yang tegak lurus elemen ya, atau seperti gambar ini ya. Sejajar elemen itu gaya nomor 1, kemudian yang tegak lurus ujungnya itu adalah gaya elemen kedua, kemudian yang momennya yang ketiga. Kemudian sejajar elemen di sebelah ujung akhir itu urutan keempat, yang tegak lurus itu urutan kelima, dan rotasi momennya itu urutan keenam atau lintangnya urutan keenam. Jadi hati-hati di sini, ini bukan orientasi lagi sesuai arah DOF, tapi sudah sesuai orientasi elemen ya, lokal ya. Sesuai, berarti sejajar ini sejajar elemen ya, untuk normalnya berarti ini sejajar elemen. Kemudian yang ini tegak lurus elemen, kemudian ini adalah rotasi elemen ya. Oke, saya pikir cukup sampai di situ. Nanti kita akan ada lagi contoh soal lainnya, yaitu yang sudah pernah diselesaikan dalam Excel. Saya pikir cukup sampai di sini dulu dengan mengucapkan alhamdulillah dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.